Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi bahasa Indonesia ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Jadi saya sebagai Adam Firanja Akbar dari kelas M 2022B ingin mempresentasikan tentang ejaan. Jadi kita belajar apa saja sih di ejaan ini? Jadi yang pertama ada penggunaan huruf kapital, kemudian ada penulisan kata depan, kata berimbuhan, dan partikel, kemudian penulisan gabungan kata, ada yang keempat ada penulisan bilangan, yang kelima ada penggunaan tanda titik, koma, dan titik dua. Langsung saja kita ke huruf kapital, yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf pertama, jadi huruf kapital ini digunakan ketika huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, kita harus bersemangat. Huruf K di sini sebagai awalan dari suatu kalimat harus ditulis kapital. Jadi saya tegaskan dengan mencetak tebal kata huruf K agar terlihat jelas bahwa setiap huruf dari awalan kalimat harus ditulis secara kapital. Kemudian yang kedua ada huruf pertama unsur nama orang atau nama dan julukan. Contohnya adalah Agus Salim. Jadi di Agus dan Salim ini merupakan unsur nama orang yang setiap huruf depannya harus ditulis secara kapital. Jadi yang dalam Agus di sini A-nya itu harus kapital dan Salim S-nya juga harus kapital. Yang ketiga ada dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, dalam tanda kutip, sekarang aku akan melakukannya. Kata Bima. Jadi, huruf S di sini sebagai awalan dari kalimat dalam petikan langsung, sehingga S-nya itu harus dikapitalkan. Terus yang keempat ada unsur pertama, huruf pertama unsur keagamaan, kitab suci, Tuhan, dan kata gantinya. Contohnya adalah Islam, jadi I-nya itu harus ditulis kapital karena merupakan awalan dari unsur keagamaan. Kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Harus kata huruf awalnya itu harus ditulis secara kapital karena merupakan unsur dari nama keagamaan. Terus ada Allah juga A-nya itu harus ditulis secara kapital karena merupakan unsur dari nama keagamaan. Kemudian ada hambamu. Jadi kata mu di sini sebagai kata ganti dari Tuhan. Jadi huruf M yang mengawalimu harus dikapitalkan. Kemudian umatnya. Katanya di sini merujuk pada kata ganti ketuhanan. Jadi kata huruf N sebagai huruf awalan dari katanya harus ditulis secara kapital. Kemudian huruf pertama unsur nama gelar kehormatan yang diikuti nama orang. Jadi contohnya seperti Nabi Yunus. Jadi Nabi di sini ber, berperan sebagai gelar kehormatan sehingga huruf N karena N adalah awalan dari Nabi harus ditulis kapital. Kemudian Haji Saleh. Jadi haji di sini berlaku sebagai gelar kehormatan dari Saleh. Jadi kata huruf H di sini harus ditulis secara kapital. Kemudian Sultan Agung. Jadi Sultan di sini sebagai gelar kehormatan dari Agung. Oleh karena itu, huruf S harus dicetak secara kapital, harus ditulis secara kapital. Kemudian di sini ada nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Jadi contohnya seperti Perdana Menteri Mahesa. Jadi kata Perdana dan Menteri di sini karena merupakan suatu jabatan yang diikuti oleh nama orang yaitu Mahesa. Jadi huruf P harus ditulis secara kapital. Kemudian huruf M harus juga ditulis secara kapital dalam
kata menteri. Kemudian huruf M dari Mahesa juga harus ditulis secara kapital karena merupakan nama orang. Kemudian ada Jenderal Besar Sudirman. Jadi jenderal dan besar di sini termasuk nama jabatan, sehingga yang diikuti oleh Sudirman nama orang, maka J di sini harus ditulis secara kapital. Kemudian B-nya itu juga harus ditulis secara kapital. Kemudian Presiden Jokowi. Presiden di sini berfungsi sebagai nama jabatan yang diikuti oleh nama orang yaitu Jokowi, sehingga huruf P dari awal kata presiden harus ditulis secara kapital. Kemudian huruf pertama nama bangsa, bahasa, dan suku. Contohnya seperti bangsa Indonesia. Jadi bangsa di sini tidak perlu ditulis secara kapital huruf B-nya. Kemudian Indonesia harus ditulis secara kapital huruf I-nya. Kemudian ada suku Jawa, yaitu J-nya itu harus ditulis secara kapital. Namun kata suku S-nya itu tidak perlu ditulis secara kapital, kecuali kata-kata ini adalah merupakan awalan apa namanya? Awal sebuah kalimat. Misalnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang makmur. Jadi bangsa Indonesia kan sebagai awalan suatu kalimat. Baru itu ditulis B-nya itu harus besar gitu. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriah. Jadi huruf H di sini harus ditulis secara kapital karena merupakan bagian dari nama tahun. Namun kata tahun di sini tidak perlu ditulis secara kapital. Kemudian bulan Syawal. Jadi huruf S di bulan Syawal, di kata Syawal harus ditulis secara kapital karena merupakan nama bulan. Kemudian hari Jumat. Jadi huruf J di sini harus ditulis secara kapital karena merupakan nama hari. Kemudian hari Lebaran. Jadi L di sini harus ditulis secara kapital karena merupakan nama hari besar atau hari raya. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap unsur kata di sini harus ditulis secara kapital, yaitu P dari proklamasi karena merupakan suatu awalan proklamasi harus ditulis secara kapital. Kemudian kemerdekaan, huruf K-nya itu harus kapital, dan I dari Indonesia harus ditulis secara kapital juga. Kemudian ada nama geografi, kecuali nama geografi dengan syarat kecuali tidak diikuti nama atau sebagai nama jenis. Jadi contoh yang ditulis kapital adalah Asia Timur. Jadi Asia di sini sebagai huruf A di sini sebagai awalan dari Asia sehingga harus ditulis secara kapital. Kemudian Timur T-nya itu harus kapital. Sungai Berantas harus kapital sungainya. Terus berantasnya juga kapital. Kenapa kok sungai di sini kapital? Karena diikuti nama geografinya, yaitu nama Berantas gitu. Jadi harus kapital. Kemudian Surabaya, S-nya juga harus kapital. Kemudian Gunung Salak. Jadi karena diikuti oleh suatu nama geografi, maka gunungnya itu di sini itu harus kapital dan salaknya karena sebagai nama juga harus kapital juga. Contoh pengecualian yaitu jeruk Bali. Jadi jeruk Bali di sini itu J-nya itu harus kecil, B-nya juga harus kecil. Karena apa? Jeruk Bali termasuk nama jenis dari jenis jeruk. Jadi karena jeruk kan ada banyak kan, jeruk manis, terus jeruk nipis. Nah, jeruk Bali adalah salah satu dari jenis dari jeruk. Sehingga nama jeruk Bali
bukan sebagai nama geografi, tapi merupakan sebagai nama jenis. Kemudian ada pisang Ambon. Jadi di sini pisang Ambon di sini juga merupakan nama jenis dari pisang, sehingga P dan A-nya itu tidak ditulis secara kapital. Kemudian mandi di sungai. Nah, mandi di sungai ini tidak diikuti oleh nama geografinya seperti yang tadi, Sungai Berantas. Berantas kan sebagai nama geografi, sehingga kata sungai juga harus ditulis kapital. Kalau ini mandi di sungai, sungainya harus ditulis secara kecil, nggak kapital, karena tidak diikuti oleh nama geografinya. Kemudian ada mendaki gunung. Nah, tidak diikuti dengan nama geografinya kan, gunung apa gitu. Misalnya Gunung Bromo, misalnya mendaki Gunung Bromo, berarti G-nya itu harus besar dan Bromo B-nya itu juga harus besar. Tapi kalau ini mendaki gunung saja, maka kata huruf G dalam gunung tidak perlu ditulis secara kapital. Kemudian semua huruf pertama dalam nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, kecuali kata tugas seperti ini. Di, ke, dari, dan, yang, untuk. Jadi kata di, ke, dari, dan, yang, untuk tidak perlu dikapitalkan. Misalnya kata D dari di tidak perlu dikapitalkan, kata K dari ke tidak perlu dikapitalkan, dan seterusnya. Contoh, Republik Indonesia. Jadi R-nya ini harus kapital karena diikuti oleh nama negara. Yaitu Indonesia juga harus kapital karena merupakan sebagai nama negara. Terus ada Amerika Serikat. Jadi karena merupakan nama negara, setiap unsur dari kata Amerika Serikat dari nama ini harus dikapitalkan. A dari Amerika harus dikapitalkan, S dari Serikat harus dikapitalkan. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi setiap unsurnya itu harus dikapitalkan. Maksudnya itu huruf pertama dari setiap unsur Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu harus dikapitalkan. Yaitu kata U di undang-undang ini harus dikapitalkan. Terus huruf D dari dasar juga harus dikapitalkan. Terus Republik dari huruf R dari Republik harus dikapitalkan. Terus I dari Indonesia juga harus harus dikapitalkan. Terus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi K dari kementerian ini harus dikapitalkan, P dari pendidikan harus dikapitalkan. Nah, yang maksudnya di sini adalah dannya itu tidak perlu dikapitalkan karena merupakan kata tugas sehingga tidak perlu dikapitalkan. Terus kebudayaannya juga harus dikapitalkan. Kemudian huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, dan artikel. Contohnya, aku selesai membaca novel Laskar Pelangi. Jadi setiap kata di dalam judul buku, maksudnya itu setiap awalan kata itu harus ditulis secara kapital. Contohnya seperti ini, Laskar, kata huruf L-nya itu harus dikapitalkan, kemudian Pelangi, huruf P-nya juga harus dikapitalkan. Kemudian huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Contoh, kapan Bapak berangkat? Nah, kata Bapak di sini kan sebagai hubungan kekerabatan, sehingga huruf B harus dikapitalkan. Kemudian adik bertanya, itu apa, Bu? Jadi huruf B dari Bu ini harus dikapitalkan juga. Karena apa? Karena menunjukkan hubungan kekerabatan dan penyapaan. Jadi apa, Bu? Merupakan
penyapaan yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Yang selanjutnya ada singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya seperti DR, MSI, SE, TN. TN di sini adalah singkatan dari tuan, jadi T-nya itu harus kapital. NY di sini harus juga singkatan dari nyonya, sehingga N-nya itu harus dikapitalkan. SDR di sini juga berperan sebagai singkatan dari saudara, sehingga S-nya harus dikapitalkan. Dan selanjutnya ada kata depan, kata berimbuhan, dan partikel. Kata depan. Kata depan adalah kata yang biasa terdapat di depan atau sebelum kata benda atau tempat. Kata depan yang dimaksud adalah kata depan di, ke, dan dari, dan ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang pertama ada penulisan kata depan di. Kata depan di dikatakan sebagai kata depan ketika kata yang mengikutinya adalah kata benda atau nomina atau menunjukkan tempat. Jadi di sini ada tabel di sebagai kata depan dan di bukan sebagai kata depan, melainkan sebagai imbuhan di sini. Jadi kalau di sebagai kata depan, di sini penulisannya itu harus dipisah karena merupakan kata depan. Terus di luar, di rumah, di toko juga merupakan kata depan karena di sini dan sini dan luar itu merupakan kata yang menunjukkan tempat. Sedangkan rumah dan toko merupakan kata benda. Sehingga ketika kata depan diketemu dengan kata benda nomina atau tempat, maka penulisannya harus dipisah. Terus kata di bukan sebagai kata depan. Jadi kata di sini berfungsi sebagai imbuhan. Jadi imbuhan itu berbeda ya sama kata depan. Sehingga dimakan, dibuang, dilihat, diambil itu harus ditulis serangkai jika di sini sebagai kata imbuhan. Contoh penggunaan kata depan di dalam kalimat. Di mana dia sekarang? Jadi di sini harus ditulis terpisah karena kata yang mengikutinya menunjukkan kata tempat, yaitu mana. Jadi penulisan di sini harus dipisah. Kemudian berada di antara dua rumah. Jadi kata di sini harus dipisah karena kata antara juga merupakan kata yang menunjukkan tempat. Kemudian Andi sedang berada di rumah Ani. Kata di sini juga harus dipisah karena kata rumah menunjukkan merupakan sebuah kata benda atau nomina sehingga penggunaan di harus dipisah. Dan berikut ini ada contoh penggunaan kata di bukan sebagai kata depan seperti jadi kata imbuhan di. Apel itu sudah dimakan ayah. Jadi kata di sini ditulis serangkai karena merupakan suatu imbuhan dari kata kerja makan. Terus bola itu diambil oleh anaknya Bu Santi. Jadi kata di sini juga merupakan sebagai imbuhan dari kata kerja ambil sehingga menjadi diambil. Kemudian yang selanjutnya ada penulisan kata depan ke dan dari. Yang pertama ada penulisan kata depan ke. Penulisannya itu harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Dan kata yang mengikutinya harus berupa kata benda atau kata tempat. Contoh, Jenny akan berangkat ke sekolah. Nah, sekolah di sini berperan sebagai kata benda, sehingga ke-nya itu harus dipisah. Kemudian ada saya pergi ke sana mencarinya.
Jadi sana di sini merupakan suatu kata sebagai kata tempat, kata yang menunjukkan tempat, sehingga kata depan ke harus dipisah. Kemudian yang kedua ada penulisan kata depan dari. Penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Dan kata yang mengikutinya tersebut juga harus berupa kata benda atau kata yang menunjukkan tempat. Contoh, Lita berasal dari Surabaya. Jadi kata Surabaya ini kan termasuk kata tempat, sehingga dari di sini harus dipisah. Kemudian cincin itu terbuat dari emas. Karena emas merupakan kata benda atau nomina, sehingga dari di sini harus ditulis secara terpisah. Kemudian kata berimbuhan atau afiks adalah bubuhan yang berupa awalan, sisipan, akhiran, terus awalan dan juga akhiran pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Jadi jenis-jenis imbuhan itu ada 4 macam, yaitu yang pertama ada awalan, yaitu prefix, adalah imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar. Jadi sebelum kata dasar itu dituliskan, maka imbuhannya harus dituliskan. Jadi di awal kata dasar. Yang kedua ada sisipan, infix, adalah imbuhan yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata dasar. Kemudian ada akhiran atau sufiks, adalah imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Jadi di akhir-akhir baru diberi imbuhan. Kemudian awalan dan akhiran atau konfiks. Adalah imbuhan yang dibubuhkan pada awal dan akhir kata dasar. Contoh kata dengan imbuhan prefiks. Yang pertama ada prefiks dengan imbuhan me. Jadi di sini ada kata dasar tanam diberi imbuhan me pada awalannya, sehingga akan menjadi menanam. Kemudian metulis akan menjadi menulis, membaca akan menjadi membaca. Kemudian prefiks dengan imbuhan di. Di sini kata dasar pegang diberi imbuhan di pada awalnya, sehingga akan menjadi kata dipegang. Dimakan akan menjadi dimakan. Dikenal akan menjadi dikenal. Kemudian prefiks dengan imbuhan ber. Kata dasar baju akan diberi imbuhan ber pada awalannya, sehingga menjadi berbaju. Kemudian bercukur akan menjadi bercukur. Prefiks dengan imbuhan pe. Kata dasar ukur jika diberi imbuhan pe pada awalannya akan menjadi pengukur. Pegaris akan menjadi penggaris. Lihat jika diberi imbuhan pe pada awalnya akan menjadi penglihat. Prefiks dengan imbuhan per. Kata dasar tajam akan diberi imbuhan per pada awalannya, sehingga menjadi pertajam. Kemudian perbesar akan menjadi perbesar. Kemudian prefiks dengan imbuhan ter. Kata dasar kunci akan diberi imbuhan ter pada awalannya, sehingga akan menjadi kata baru yaitu terkunci. Terus terbaik menjadi terbaik. Tertinju akan menjadi tertinju. Terus prefiks dengan imbuhan ke. Kata dasar kasih jika diberi imbuhan ke pada awalannya, dia akan menjadi kata baru yaitu kekasih. Terus ketua akan menjadi ketua. Jadi intinya itu prefiks itu tujuannya itu untuk membentuk suatu kata baru dan maknanya juga baru. Seperti contohnya ini, tua. Misalnya kalau tua, tua saja ya, tua saja. Tua. Berarti kan eh,
yang berumur gitu kan, ada kaitannya dengan umur. Tetapi jika kita tambahkan imbuhan pada awalan tua akan menjadi ketua dan itu akan berbeda makna dengan tua. Jadi ketua ini sebagai kayak atasan gitu, jabatan lah. Lah, sangat berbanding terbalik kan dengan kata tua saja, sehingga itu adalah pengertian dari imbuhan. Contoh pengertian dari imbuhan. Kemudian contoh kata dengan imbuhan infix, jadi disisipi. Infix dengan imbuhan al. Jadi di bahasa Indonesia ini hanya terdapat 5 infix, yaitu el, er, em, in, ah. Yang pertama ada el. Kata jajah jika disisipi l pada antara j, jl, aja, maka akan menjadi jelajah. Infix dengan imbuhan er. Sabut disisipi er akan menjadi s, er, abut atau serabut. Jadi disisipannya itu berada di antara kalimatnya, katanya ya guys ya. Jadi SR abut menjadi serabut. Infix dengan imbuhan em. Cerlang jika disisipi em akan menjadi c erlang atau cermerlang. Jadi sisipannya itu berada di tengah-tengah. Terus infix dengan imbuhan in. Kerja akan disisipi dengan in menjadi kinerja sehingga menjadi kata kinerja. Infix dengan imbuhan ah seperti basah disisipi kata ah menjadi bah asa yaitu bahasa. Selanjutnya contoh kata dengan imbuhan sufiks atau akhiran. Yang pertama ada sufiks dengan imbuhan akhiran an. Contoh kata dasar baca diberi sufiks an sehingga kata tersebut akan menjadi bacaan. Kata dasar asin diberi imbuhan an pada akhir-akhirnya akan menjadi asinan. Kemudian ada sufiks dengan imbuhan us pada akhir-akhirnya. Misalnya kata dasar kritik kemudian diimbuhi dengan us di akhir-akhirnya, maka akan menjadi kritikus. Sufiks dengan imbuhan i pada akhirnya. Contohnya, kata dasar akhir jika diberi imbuhan i pada akhirnya akan menjadi akhiri. Sufiks dengan imbuhannya. Jadi kata dasar rumah jika diberi imbuhannya pada akhir-akhirnya, maka akan menjadi kata rumahnya. Jadi memiliki arti kepemilikan rumahnya, terus namanya, terus pensilnya, dan sebagainya. Sufiks dengan imbuhan wan di akhir-akhirnya. Misalnya kata dasar ilmu akan diberi kata imbuhan wan pada akhirnya, maka akan menjadi ilmuwan. Kemudian sufiks dengan imbuhan is. Novel, kata dasar novel, akan diimbui is pada akhir-akhirnya, sehingga menjadi novelis. Sufiks dengan imbuhan isme. Misalnya kata dasar liberal akan diimbuhi dengan isme pada akhir-akhirnya, maka kata tersebut akan menjadi liberalisme. Kemudian contoh kata dengan imbuhan konfiks. Jadi di bahasa Indonesia juga terdapat 5 imbuhan konfiks, yaitu yang pertama di awal kalimat, di awal katanya diimbuhi ke, terus diakhiri dengan akhiran an, terus pean, peran, senya, dan beran.
Contoh konfiks dengan imbuhan ke-an. Ke kata dasar kuasa diberi imbuhan ke pada awalannya dan diberi imbuhan an pada akhirannya, sehingga menjadi kata kekuasaan. Terus konfiks dengan imbuhan pe-an. Contohnya, pe, kata dasar atur, awalnya diberi imbuhan pe dan akhirnya diberi imbuhan an, sehingga menjadi kata pengaturan. Konfiks dengan imbuhan per-an. Contoh, kata dasar pindah diberi imbuhan per pada awalannya dan diberi an pada akhirannya, sehingga kata tersebut menjadi perpindahan. Kemudian konfiks dengan imbuhan se-nya. Contohnya, kata harus pada awalnya diberi imbuhan se, terus di akhirannya juga diberi imbuhannya, sehingga menjadi kata seharusnya. Terus konfiks dengan imbuhan beran. Contohnya, kata dasar sama diberi imbuhan pada awalnya ber dan diberi imbuhan pada akhirnya an, sehingga menjadi kata bersamaan. Yang selanjutnya adalah partikel. Jadi partikel adalah kelas kata yang memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Aturan penulisan partikel yang pertama adalah partikel di sini itu partikelnya berupa lah, kah, tah, pun, dan per. Jadi setiap katanya itu ditulis ada aturannya tersendiri-sendiri. Yang pertama adalah aturan penulisan partikel lah, kah, dan tah. Penulisannya harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi kata lah, kah, tah ini berada di akhir-akhir kata itu. Contoh, bacalah novel itu baik-baik. Nah, partikel lah di sini ditulis serangkai dengan kata baca. Harus ditulis serangkai. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan bahasa? Jadi apa namanya? Partikel kah di sini harus ditulis serangkai dari apa. Terus, apatah gunanya bersedih hati? Jadi tah di sini harus ditulis serangkai dengan kata apa, karena merupakan partikel dari kata apa. Terus ada penulisan partikel pun dan per. Contohnya, penulisannya harus ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, kecuali pada kata walaupun dan meskipun. Jadi di kata walaupun dan meskipun di sini, punnya tidak dapat dipisah. Karena apa? Karena kata walaupun dan meskipun merupakan satu kesatuan, yaitu kata konjungsi, yaitu kata penghubung. Sehingga kata pun di walaupun dan meskipun tidak dapat dipisah. Selain itu, penulisannya harus dipisah. Contoh, apapun permasalahan yang dihadapi, kita harus tetap semangat. Jadi kata pun di sini harus ditulis terpisah dari kata apa. Kemudian ada dia tetap bersemangat walaupun lelah. Jadi di sini itu walaupun itu sebagai konjungsi pertentangan gitu. Sehingga kata pun di sini tidak perlu ditulis terpisah. Terus gajinya dibayarkan per minggu. Kata per di sini harus ditulis terpisah dari kata-kata yang mendahulinya. Jadi nggak boleh ditulis serangkai. Terus ada penulisan gabungan kata. Kapan suatu kata itu digabung atau dipisah? Jadi, jika tiap unsur gabungan kata atau salah satu bisa ditambahkan imbuhan, maka penulisan kata tersebut harus dipisah. Contohnya,
Gabungan kata tanda dan tangan harus ditulis terpisah karena kata tanda dapat diberi imbuhan seperti diberi imbuhan ber menjadi bertanda, diberi imbuhan mei jadi menandai, diberi imbuhan ter akan menjadi tertanda. Jadi bisa diberi imbuhan kata tanda. Dan kata tangan di sini juga bisa diberi imbuhan. Contohnya seperti me, diberi imbuhan me dan i, berarti menangani. Diberi imbuhan ter dan i, teri, berarti tertangani. Karena kata tanda dan tangan sama-sama bisa ditambahi imbuhan, maka penulisan dari kata gabungan kata tanda dan tangan harus ditulis terpisah sehingga menjadi tanda tangan. Jadi harus ditulis terpisah. Jika kedua kata tersebut bisa diberi imbuhan. Kedua kata atau salah satu. Dia kemudian jika merupakan kata bentukan dari imbuhan, maka penulisannya harus ditulis serangkai. Contoh, mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan. Jadi ini merupakan kata bentukan dari imbuhan me dan an, kemudian menandatangani juga, jadi me dan i, dan lain-lainnya. Terus, jika suatu kata sudah dianggap padu oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, sehingga kata-kata tersebut harus ditulis serangkai. Jadi ada beberapa kata, jadi harus ditulis serangkai karena merupakan suatu kata yang sudah dianggap padu oleh PUEB, yaitu kata-kata kacamata harus ditulis serangkai, mana suka, barangkali, beasiswa, sukarela, dan olahraga. Jadi semua kata itu harus ditulis dengan serangkai karena merupakan satu kesatuan yang dianggap padu. Perkenalkan, nama saya Syahda Fadila Rosmayanti dengan NIM 3 digit terakhir 043. 4. Penulisan bilangan. Aturan penulisan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam rincian. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. 2. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh, angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 3. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 4. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Contohnya, panitia mengundang 250 orang peserta. 5. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contoh, dia mendapat bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 6. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Contoh, 0,5 cm, 5 kg, dan 10 liter. 7. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. 8. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contoh, Surat Yasin ayat 9. Markus 16 ayat 15-16. 9. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Contoh, abad ke-7, abad ke-7. 10. Penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Contoh, 5 lembar uang 5 ribuan. Dibaca 5 lembar uang 5 ribuan.
11. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta, atau kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Contoh, setiap orang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama biografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Contoh, kepala 2. 5. Penggunaan tanda titik 2 dan titik koma. Aturan penulisan tanda titik 2. 1. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan perincian atau penjelasan. Contoh, ayah memerlukan perabotan rumah tangga, kasur, kursi, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, seperti Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, dan Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibu titik 2 bawa koper ini nak. Amir, baik Bu. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat atau ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Aturan penulisan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung yang memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik 2, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Pilihan kata. Pilihan kata juga disebut sebagai diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Jenis diksi berdasarkan makna kata. 1. Makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagaimana makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Diksi dengan makna denotatif memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah memiliki makna yang lugas. Contohnya, jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan lainnya. Bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. 2. Makna konotatif. Pilihan kata berdasarkan makna konotatif merupakan diksi. Kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Setelah lulus kuliah, Abdul memilih untuk berprofesi sebagai kuli tinta.
Kulit tinta dapat diartikan sebagai penulis atau lebih spesifiknya sebagai wartawan dan bukan bermakna sebagai pilih yang sebenarnya. Diksi berdasarkan leksikal. 1. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna atau satu kata dengan yang lainnya. Penggunaan diksi sinonim ini bertujuan untuk membuat apa yang ditulis menjadi lebih cocok dan sesuai dengan ekspresi yang diungkapkan oleh penulis. Contohnya ketika penulis ingin menggambarkan kematian dengan kata mampus. Namun kata mampus merupakan diksi yang mengekspresikan hal kasar, sehingga dapat diganti dengan kata lain seperti wafat, meninggal, tiada, atau yang lainnya yang lebih halus daripada kata mampus. 2. Antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Contohnya tinggi rendah, besar kecil, naik turun, sedih senang, dan lain sebagainya. 3. Homonim. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti kata bulan yang memiliki dua makna. Yang pertama, bulan bermakna sebagai satelit bumi, dan makna yang kedua sebagai penunjuk waktu, seperti Januari, Februari, dan lain-lain. 4. Homofon. Homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan berbeda, namun pelafalannya sama. Contohnya, kata bank menggunakan akhiran G dan bank menggunakan akhiran K. Keduanya memiliki makna yang berbeda, tapi pelafalan dari kedua kata tersebut terdengar sama. 5. Homograf. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda, namun memiliki ejaan yang sama. Contoh dari homograf adalah tahu. Dalam sebuah kalimat seperti dia suka tahu goreng dan dia tahu akan berita itu, dua kalimat tersebut sama-sama memiliki kata yang sama, yaitu tahu. Namun maknanya berbeda. Dalam kalimat pertama, kata tahu bermakna makanan, dan pada kalimat kedua, kata tahu bermakna mengetahui suatu hal. 6. Polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya seperti bunga dalam kalimat seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Dan kalimat Dinda adalah bunga desa yang diincar oleh banyak pria. Pada dua kalimat tersebut, kata bunga memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, kata bunga memiliki makna keuntungan, sedangkan pada kalimat kedua, kata bunga memiliki makna cantikan atau idaman. 7. Hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencangkup makna dari kata lain. Contohnya, kendaraan. Ayah menggunakan kendaraan kesayangannya untuk mengantarku pergi ke sekolah. Buah. Kita harus mengonsumsi buah untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam artian buah itu kan luas. Jadi hipernim, dia termasuk hipernim karena mewakili banyak kata lainnya seperti buah, mangga, pisang, dan lain sebagainya. 8. Hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Boleh dikatakan hiponim adalah kumpulan kata yang ada dalam sebuah hipernim. Contohnya pada kalimat berikut. Binatang liar di kebun binatang meliputi buaya, singa, rusa, gajah, kuda, dan lainnya. Dalam kata tersebut, jadi binatang liar itu termasuk kata hipernim. Dan gajah, buaya, singa, rusa, dan lainnya merupakan kata hiponim. Ciri-ciri diksi. 1. Diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. 2. Dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna
dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. 3. Menggunakan kebendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Perkenalkan, nama saya Binti Muala Fisriantini dari kelas M 2022B dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan memaparkan kalimat materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat guna. Kalimat yang terdiri atas unsur SPOK dan dikatakan berhasil apabila menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Kalimat efektif memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah kesatuan dan kepaduan. Yang dimaksud dengan kesatuan dan kepaduan di sini adalah ditunjukkannya kejelasan dalam penempatan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Di sini ada contoh kalimat yang tidak efektif, yaitu dalam penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif. Kalimat ini tidak efektif karena adanya ketidakjelasan predikat dan subjek. Akibat adanya fungsi keterangan pada awal kalimat, yaitu kata dalam. Sehingga kalimat ini perlu diperbaiki menjadi penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif. Kalimat ini sudah jelas subjek dan predikatnya. Subjeknya yaitu penelitian dan predikatnya adalah menggunakan. Atau bisa menggunakan pergantian dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Seperti dalam penelitian itu digunakan pendekatan kualitatif. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah kehematan. Kehematan dalam sebuah kalimat ditandai dengan menghindari repetisi atau pengulangan kata, menggunakan hiponim atau pemendakan makna kata, dan memadatkan frasa menjadi kata. Contoh kalimat tidak efektif yang tidak hemat di sini adalah seminar itu dilaksanakan pada hari Senin 12 Februari 2020. Kalimat ini tidak efektif karena adanya penggunaan kata hari yang sebenarnya merupakan adalah perluasan makna dari kata Senin. Jadi kata hari ini sebenarnya tidak perlu digunakan. Sehingga kalimat yang efektif adalah seminar itu dilaksanakan pada Senin 12 Februari 2020. Ciri yang ketiga adalah kesejajaran. Maksudnya adalah adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur pada sebuah kalimat. Contoh yang tidak efektif di sini, dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan, yaitu menyediakan data, penganalisan data, dan penyajian hasil analisis data. Kalimat ini tidak efektif karena adanya ketidaksejajaran antara kata menyediakan data yang sebenarnya adalah kata verba atau kata kerja, dan kata penganalisisan data dan penyajian hasil analisis data yang termasuk nomina. Untuk menyejajarkan kalimat ini, semua kalimat tadi perlu dijadikan kalimat verba semua atau kalimat nomina semua, seperti dalam kalimat yang efektif berikut. Dalam upaya memecahkan masalah diperlukan 3 tahap strategis yang berurutan, yaitu penyediaan data, penganalisisan data, dan penyajian hasil analisis data. Ciri yang keempat adalah adanya penekanan. Penekanan di sini adalah posisi dalam kalimat dan urutan yang logis dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang tidak efektif di sini adalah polisi memborgol pencuri itu, membawanya ke kantor polisi dan menangkapnya. Kalimat ini termasuk tidak efektif karena urutannya yang tidak logis, sehingga perlu dibenarkan dengan kalimat polisi menangkap pencuri itu, memborgolnya, dan membawanya ke kantor polisi. Ciri yang terakhir adanya kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif ditentukan oleh panjang pendeknya kalimat, struktur aktif dan pasif dalam kalimat, jenis kalimat, apakah jenis kalimat tersebut adalah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, kalimat berita atau kalimat tanya, serta letak tiap fungsi dalam kalimat. Kevariasian dalam kalimat ini perlu agar pembaca tidak merasa bosan dengan apa yang telah dibacanya. Contoh kalimat yang memiliki kevariasian adalah, dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Kalimat ini memiliki kevariasian dalam pemaknaan katanya. Paragraf. Seorang penulis yang akan menyusun sebuah paragraf perlu memperhatikan beberapa syarat-syarat untuk menyusun paragraf. Yang pertama, harus adanya kesatuan. Di setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama. Kalimat utama di sini dapat dijelaskan pada kalimat di awal atau di kalimat akhir dalam sebuah paragraf. Yang kedua, adanya kepaduan. Ide pokok paragraf nantinya akan dijelaskan oleh ide-ide penjelas dalam paragraf tersebut. Jadi kalimat
utama menjelaskan ide pokok dan kalimat penjelas menjelaskan ide-ide penjelas. Kedua kalimat ini harus saling berhubungan satu sama lain. Jadi dalam sebuah paragraf harus minimal ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat utama yang berisi ide pokok, dan kalimat kedua yang berisi ide-ide penjelas. Syarat yang ketiga, adanya pengembangan paragraf melalui teknik. Teknik-teknik ini apa saja? Yang pertama adalah pengembangan dengan analisis penalaran. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif yang merupakan paduan dari pengembangan paparan dan argumen. Ada 4 teknik dalam analisis penalaran ini. Yang pertama adalah teknik pengembangan definisi. Jadi, teknik ini memberikan penjelasan atau definisi tertentu. Dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan umum ke khusus atau dengan memberikan penjelasan secara definitif pada setiap ide penjelas. Jadi, ide penjelas akan menjelaskan poin-poin di ide pokok. Yang kedua adalah teknik pengembangan klasifikasi. Di sini, paragraf akan dibuat sebuah klasifikasi atau pengelompokan dengan memberikan urutan gagasan yang logis. Biasanya paragraf ini ditandai dengan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Teknik yang ketiga adalah teknik pengembangan prosedural. Teknik ini mengembangkan paragraf dengan menjelaskan proses pembuatan atau penciptaan suatu hal. Jadi di sini tiap langkah atau tahapan sangat diperhatikan. Biasanya teknik pengembangan prosedural ini ditemukan pada teks prosedur. Teknik yang keempat adalah teknik pengembangan kausal. Jadi paragraf akan dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Di sini ide pokok dapat dijadikan bagian sebab dan ide penjelas bisa dijadikan bagian akibat, ataupun dilakukan sebaliknya. Teknik pengembangan yang kedua adalah teknik pengembangan dengan ilustrasi. Teknik ini cenderung menggunakan logika induktif, walaupun demikian bisa juga menggunakan logika deduktif seperti pada pengembangan yang pertama tadi. Ada 4 teknik dalam pengembangan ilustrasi. Yang pertama adalah teknik pengembangan dengan penyajian contoh. Contoh akan diberikan pada tiap ide penjelas. Misalnya jika ada 5 contoh, maka akan ada 5 ide penjelas yang akan menjelaskan contoh tersebut. Yang kedua adalah teknik pengembangan dengan komparasi. Teknik ini melakukan perbandingan pada 2 hal atau lebih pada ide penjelas. Tiap ide penjelas akan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang akan dibandingkan. Teknik yang ketiga adalah teknik pengembangan analogi. Jika teknik pengembangan komparasi itu memberikan perbandingan tentang perbedaan 2 hal atau lebih, maka pengembangan analogi ini yang dibandingkan adalah persamaannya. Jadi penulis akan menganalogikan suatu hal yang sulit, akan dianalogikan ke suatu hal yang mudah, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksud dari penulis. Teknik yang terakhir dari pengembangan ilustrasi adalah teknik pengembangan logis temporal atau pemisahan. Di sini urutan waktu sangat diperhatikan, biasanya menggunakan kata hubung kronologis. Salah nalar dalam pengembangan paragraf. Penulis biasanya melakukan salah nalar dalam mengembangkan paragrafnya. Biasanya penulis salah dalam mengatur cara berpikirnya. Hal ini menyebabkan paragraf kurang sesuai dengan yang seharusnya. Ketidaktepatan ini bisa berupa deduksi yang salah. Jadi penulis salah dalam memahami simpulan sebelumnya. Jadi dalam paragraf tidak tertuang apa yang seharusnya dituliskan. Yang kedua adalah generalisasi yang terlalu luas. Yang ketiga adalah pemilihan yang terbatas pada 2 alternatif. Dan yang terakhir adalah argumentasi dan analogi yang salah. Sekian dari kelompok kami tentang materi ejaan, pilihan kata, dan kalimat efektif, dan paragraf. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.